dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab lil Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, jilid 4 Shahifah 5. Qala ashabuna tatawu'us sholati darbani. Ashab Syafi'i atau pendukungnya Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah dibagi dua. Yang satu bagian tusannu fihil jamaah, disunatkan melakukannya dengan berjamaah, yaitu apa? Al-idu, sholat hari raya, wal kusufu, dan sholat gerhana, wal istisqa'u, sholat untuk mohon hujan. Begitu juga sholat tarawih menurut kaul yang lebih sahih dilaksanakan secara berjamaah. Wa dharbun la tusannu lahul jamaah, satu bagian lagi tidak disunahkan melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah. Lakin lau fu'ila jama'atan shahha, tetapi andai kata dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah tersebut sah. Kayak sholat duha berjamaah, sholat apa lagi yang lumrahnya atau umumnya tidak dilaksanakan secara berjamaah, itu andai kata ada yang melaksanakan secara berjamaah sah-sah saja, ya. Sholat hajat, sholat witir bisa dilakukan, ya, sah-sah saja. Tidak makruh, tidak haram, dan tidak khilaful aula. Pokoknya sah gitu aja. Urusan pahalanya menjadi 27 atau enggak, itu di sini enggak diterangkan. Ya. Sholat tasbih termasuk, ya, bisa dilaksanakan secara berjamaah dan afsah, ya. Tapi di situ enggak diterangkan bahwa karena berjamaah terus pahalanya bertambah, enggak. Ya cuma sah gitu aja. Tapi kalau sholat fardu, kalau dilakukan dapat 1 derajat atau 1 pahala kalau dilakukan secara berjamaah, ya. Kalau tidak berjamaah hanya 1, kalau berjamaah menjadi 27, ya. Jadi kalau sampean di Genteng sini jual kangkung 1 ikat 1.000 rupiah, sampean jual di Jember laku 27.000, kira-kira sampean berangkatnya jam berapa ke Jember? Lebih awal kan ke Jember untuk ngejar 27.000 kan. Tapi kalau sholat berjamaah kenapa nggak mau berangkat ke masjid padahal masjidnya dekat? 27-nya nggak dikejar, ya. Lebih senang atau lebih suka sholat berjamaah di rumah bersama istri dengan alasan, wah istri saya biar ikut berjamaah. Nah itu golongannya orang yang masjiduhu fi bokongiha, ya. Masjidnya di pantatnya istri. Nah itu bisa diambil jalan keluar apa? Nanti sholat sunnahnya dilaksanakan di rumah istri supaya makmum. Tapi di sini nggak diterangkan makmumnya istri ke suami yang melaksanakan sholat sunnah di rumah, istrinya sholat fardu menjadi 27. Di sini kok nggak diterangkan gitu. Tapi kalau kita ini ya untuk menyemangati, ambil hadis itu boleh aja, ya. Orang sholatnya aja sah kok, ya. Nah, urusan pahalanya itu nanti serahkan aja kepada Allah. Nah, tapi kalau kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah juga akan memberikan pahala 27, ya lebih baik husnudzon, ya, daripada suudzon, ya. Berburuk sangka kepada Allah nggak baik, lebih baik baik sangka kepada Allah. Nah di sini di Syarah Muhadzab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz atau jilid 4 kaca 269, Imam Nawawi mengatakan wa yajuzu ayyatammal muftaridu bil mutanaffil wal muftarid
bimuftarid fi sholatin ukhra. Boleh orang yang sholat fardu makmum kepada orang yang sholat sunnah. Berarti sebaliknya, orang sholat sunnah juga bisa. Wal muftarid bimuftaridin fi sholatin ukhra. Orang yang sholat fardu bisa makmum kepada orang yang sholat fardu yang sifatnya sholatnya nggak sama. Misalnya orang sholat fardu makmum sholat tarawih, itu boleh. Sampai masuk ke masjid, tarawih sudah dilaksanakan, zaman belum sholat isya. Jangan sholat isya sendiri, ya makmum aja kepada imam yang sholat tarawih. Atau sampean sholat qadha zuhur bisa dimakmumkan kepada sholat subuh. Atau sampean sholat qadha isya bisa dimakmumkan ke sholat maghrib. Nah, ketika imamnya salam, sampean kan masih kurang 2 rakaat atau kurang 1 rakaat, dia sampean berdiri sampean tambahin lagi, itu sah ya. Tapi kalau sampean sholat subuh makmum ke isya, tunggu ketika imamnya atahiyat awal. Kalau sampean ikut mulai awal, imamnya salam, terus sampean kemana? Iya. Dasarnya apa? Dasarnya sahabat Jabir meriwayat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Mu'adzan radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah thumma ya'ti qaumahu fi Bani Salamah fa yusalli bihim ai hiya lahu tatawwu'un wa lahum fardhatul isya. Jabir mengatakan bahwa sahabat Mu'adz pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW isya, sholat isya yang akhir, artinya sholat isya waktunya sudah akhir. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, ke Bani Salamah, ke kampung Bani Salamah, dia sholat lagi bersama kaumnya, ngimami sholat isya di kampungnya. Nah, sholat isyanya Jabir yang dilaksanakan setelah makmum sholat kepada Rasulullah itu jatuhnya jatuh sholat sunnah. Tetapi kaum yang mengikuti Jabir sholatnya Mu'adz ya, sholatnya Mu'adz yang dilaksanakan untuk menjadi imam kaumnya, sedangkan kaumnya sholat isya, sholatnya Mu'adz jatuhnya sholat sunnah. Karena apa? Karena dia sudah makmum kepada Rasulullah sholat isyanya, kemudian pulang ngimami sholat isya lagi sama-sama bersama kaumnya atau menjadi imam kaumnya. Kaumnya melaksanakan sholat isya wajib, dia juga melaksanakan sholat isya, tapi jatuhnya ini jatuh sunnah. Nah, maka begini, kalau sampean tahu ada jamaah yang tertinggal, padahal sholat jamaahnya sudah dilaksanakan, sampean keluar dari masjid ketemu orang yang tertinggal jamaahnya, sudah sholat belum? Ayo tak temani sampean sholat. Nah, dia suruh ngimami sampean makmum, itu boleh. Atau kalau sampean lebih bagus bacaannya, sampean yang ayo sudah, sampean makmum ke saya lagi, saya tak sholat lagi, sampean makmum ke saya, itu boleh. Imamnya jatuh sunnah, atau mungkin kalau sampean sudah sholat tadi itu jatuhnya makmumnya sunnah, dan orang yang sampean temani tadi ya jatuh fardu. Apa itu jadi imam atau itu jadi makmum sama saja.